Nah, para taghut Pak sampai ke Dajjal ini, siapa yang mau menyambut mereka? Sentral kehidupannya udah tahu, mereka ujungnya as-sa'ir. Dan di negeri manapun, di zaman kapanpun, ketika Hizbus Syaitan ini punya kemampuan untuk mengelola masyarakat, pasti yang mereka tegakkan adalah sistem. Sebagaimana nggak mungkin ada kelompok di sini, ya kan? Misalnya munafik ini, terus dia mimpin, dia akan menegakkan sistem iman tauhid, nggak mungkin. Nggak ketemu itu. Yang dia tegakkan pasti sistem. Jadi saudara rahimahullah, kapan runtuhnya sistem iman tauhid ini? Peristiwa apa yang terjadi pada tahun 1342 Hijrah 1924 Masehi? Apa saja yang dialami negeri-negeri Islam sesudah runtuhnya sistem iman tauhid? Yang dialami adalah apa yang Nabi katakan akan terjadi, yaitu ikatan Islam terlepas simpul demi simpul. Nabi bersabda, "Latun qadanna ural islami urwatan urwatan, fa kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha." Sungguh tali ikatan Islam itu akan terurai, terlepas satu simpul demi satu simpul. Setiap kali satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul yang sisa. Lepas lagi, yang sisa masih dipegang. Lepas lagi, yang sisa masih dipegang. Nah, kata Nabi, fa awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Yang paling awal yang bakal lepas adalah urusan hukum, yang paling akhir adalah urusan salat. Semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, kondisi umat Islam makin hari makin lemah karena rumah besar tempat berlindung bernaungnya sudah runtuh. Ya, komitmen terhadap dinullah al-Islam, agama Allah al-Islam ini semakin luntur. Akhirnya bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal sudah lepas, sudah ditinggalkan, sudah ditanggalkan, simpul politik lepas, simpul ekonomi lepas, simpul budaya lepas, simpul pendidikan lepas, simpul medis lepas, simpul militer lepas, satu persatu terurai. Dan ini semua sudah terjadi. Dan saat ini kita sedang menyaksikan simpul yang paling akhir terurai, yaitu simpul sholat. Gitu. Makanya kalau sampai simpul sholat kita relakan untuk lepas juga, terus masih ada sisanya nggak simpul yang bisa kita pegang? Udah kagak ada, ini yang paling akhir ini. Gitu. Makanya anda yang terus ngotot untuk tetap ngikutin sunnah Nabi dalam cara sholat berjamaahnya, anda pada hakikatnya adalah orang-orang terakhir di tengah umat ini yang sedang mempertahankan simpul terakhir. Gitu. Maka jangan anda anggap ini urusan remeh gitu kan. Oh, gue nggak apa-apa deh sholat berjarak gitu. Bagaimana nggak apa-apa? Apa lupa dengan ucapan Nabi? Jangan biarkan ada celah di antara kalian karena itu setan. Masa kita rela sih sholat sama setan? Gitu. Kita nggak boleh rela Pak sholat sama setan. Kita harus merasa resek gitu loh. Apaan sholat sama setan? Sejak kapan kita sama setan satu barisan? Ya kan? Sejak menyatakan musuhnya COVID. Gitu. Makanya nyatakanlah setan itu musuh. Sehingga COVID malah satu pasukan sama kita. Mungkin nggak itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dia ciptaan Allah. Cuman ciptaan Allah yang difabrikasi lagi, diolah lagi sama mereka. Ya kan? Kan banyak yang mereka sudah olah musuh-musuh Allah ini. Jahat betul mereka, Pak. Jahat sekali. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, apa yang sedang kita alami dewasa ini merupakan sunnatullah yang berlangsung sepanjang sejarah Bani Adam. Inilah perwujudan konflik abadi dan hakiki antara pembela kebenaran ahlul haq melawan pembela kebatilan ahlul batil, ya. Dan ini Allah sudah nyatakan semenjak pertama kali Allah mentakdirkan ayah bunda ibunda kita Adam dan Hawa alaihi wassalam harus turun dari jannah diletakkan fil ard, di muka bumi ini. Dengan statement Allah, fahbita jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua bersama-sama dari jannah ini diletakkan ke muka bumi. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Artinya apa? Allah sudah nyatakan dari awal perjalanan hadirnya Bani Adam di muka bumi ini akan ada sebuah konflik yang gak akan berakhir. Konflik abadi, konflik hakiki. Dan pertarungan itu adalah antara ahlul batil melawan ahlul haq. Ya. Dan kita bisa menggambarkan skemanya secara sederhana seperti yang kita lihat di layar. Ada ashabul yamin, kelompok kanan, ya, dan ada ashabus shimal, kelompok kiri. Kelompok kanan adalah kumpulan manusia-manusia yang menjadikan Allah sebagai sentral kehidupannya.
Allah jadi fokus kehidupannya. Allah jadi yang diingat terus menerus. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Full zikir. Dan inilah mereka-mereka yang menjalankan perintah Allah dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingatlah Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Gitu. Karena bagi kita Allah itu sentral kehidupan kita. Ya. Dan Allah Ta'ala telah mengutus para kurir untuk membawa petunjuk kepada umat manusia ini. Para kurirnya namanya Al-Anbiya'i wal Mursalin alaihimassalam. Para nabi dan para rasul. Jumlah mereka banyak sekali. Kalau para ulama kita mengatakan jumlahnya 124.000. Wallahu a'lam bishawab, persisnya apa iya segitu. Nah, siapa yang menyambut para nabi dan rasul ini dengan pesan yang dititipkan oleh Allah kepada mereka? Yang menyambut al-mu'minun, orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman ini ketika mereka menghimpun diri, menata diri, mengkonsolidasi diri, mereka dijuluki Hizbullah, partai Allah. Ya. Dan jika partai Allah ini menjaga konsistensi keistiqomahan mereka sampai akhir hayat, maka mereka akan mendapat julukan Al-Ghalibun, orang-orang yang meraih kemenangan. Dan hakikat kemenangan mereka adalah di mana? Di akhirat nanti berupa hak memasuki Al-Jannah. Ya. Tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan yang abadi dan yang hakiki. Masya Allah Ta'ala. Dan di zaman kapanpun, di negeri manapun, ketika orang-orang beriman ini diizinkan Allah menata kehidupan bermasyarakat, pasti yang mereka perkenalkan adalah sistem iman tauhid. Pasti. Karena mereka yakin iman dan tauhid ini harus jadi fondasi bukan saja untuk kehidupan pribadi, tapi untuk kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat. Nah, sebaliknya ahlus shimal, ya, ashabus shimal, kelompok kiri. Kelompok kiri ini sentral kehidupan mereka siapa? Iblis dan bala tentaranya, hizbus syaitan, ya. Nah, iblis dan bala tentaranya ini sudah berbulat tekad di depan Allah. Ketika Allah ngasih tangguh, nggak segera masuk neraka, ya kan? Kan mereka minta tangguh nih, iblis minta tangguh, ya Allah tangguhkanlah, ya kan? Kata Allah, oke, aku beri tangguh kamu. Langsung diambil kesempatan itu. Karena engkau sudah memutuskan aku sesat, maka aku akan menyesatkan mereka sebanyak-banyaknya dari jalan engkau yang lurus. Akan kudatangi dari depan, belakang, kiri, kanan, dan engkau tidak akan temukan kebanyakan mereka bersyukur, taat, gitu. Nah, tapi kan mereka ingin sebanyak-banyaknya yang sesat. Cuman mereka sadar ada keterbatasan kemampuan kan? Maka akhirnya caranya gimana? Caranya pakai konsep MLM. Konsep MLM gimana? Cari downline yang paling aktif, ya kan? Cari calon downline itu yang paling aktif, ya kan? Kalau dapat calon downline yang aktif kan, masya Allah kan, si upline-nya ini bisa agak lebih lega gitu kerjaannya. Nyari lagi downline berikutnya kan gitu. Nah, jadi istilahnya mereka cari di tengah masyarakat manusia ini siapa yang cocok menjadi sosok yang nantinya bakal ditiru, bakal dijadikan apa namanya role model gitu. Nah, ternyata sosok seperti itu julukannya taghut, ya kan? Para tawaghid, simpul-simpul di tengah masyarakat yang punya sikap sombong, yang paling mirip sama iblis lah gitu, ya kan? Kan iblis sombong, gitu. Namun mesti dicari yang juga gitu, supaya dia bisa mempengaruhi orang-orang lain. Gitu. Nah, sepanjang sejarah, ya, iblis dan bala tentaranya ini ya mendapatkan para tawaghid ini sebagai simpul di tengah masyarakat yang nantinya kalau sudah dipegang satu tawaghut ya kan, nanti dia nyebarin lagi, si tawaghut ini nyebarin lagi kerusakan dari pikiran-pikiran setan itu. Dan sepanjang sejarah umat manusia ya para tawaghut ini ya timbul tenggelam, silih berganti. Ya, ada yang julukannya Namrud, ada yang julukannya Fir'aun, ya kan, ada yang triple A, ya kan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu siapa lagi tuh? Abu Janda, ya kan. Nah, jadi mereka ini apa namanya? Berperan sebagai tawaghid. Nah, puncaknya dari taghut itu adalah sosok Ad-Dajjal, ya kan? Makanya Nabi bilang, semenjak Allah hadirkan Bani Adam, anak keturunannya, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Ya, Dajjal akan jadi taghut yang paling fenomenal nantinya, ya, karena Dajjal tidak saja mempunyai pengaruh, ya,
tetapi bahkan Allah berikan kepada dia 1001 tipu daya, bahkan ilmu sihir. Gitu. Ya, makanya kita umat Islam ini menghadapi Dajjal harus sudah menguatkan diri dengan memiliki antidot atau antivirus sihir ini. Berupa apa? Berupa zikrullah yang tidak tekor. Ya, zikrullah kita ini harus kencang. Ya. Makanya keakraban kita dengan Al-Quran, keakraban kita dengan berbagai wirid-wirid pagi dan sore hari, wirid-wirid situasional, ya kan? Pakai baju, lepas baju, makan, selesai makan dan seterusnya harus kita hidupkan. Ya, karena Dajjal nanti nggak bisa ngegodain mereka-mereka yang koneksinya dengan Allah, ya itu kuat. Gitu. Tapi kalau koneksinya redup-redup, ya kan, ya jangan salahnya siapa-siapa kalau nanti gampang kena Dajjal. Nah, para taghut sampai ke Dajjal ini, siapa yang mau menyambut mereka? Yang mau menyambut mereka hanyalah kalangan musyrikun, kafirun, dan munafikun. Itulah kalangan yang menyambut mereka. Ya. Dan jika mereka sampai akhir hayatnya tidak mau bertaubat pindah kapling ke kanan, ya, maka mereka nantinya akan disatukan, dipertemukan oleh Allah, dikonsolidasikan sama Allah dalam satu kelompok namanya Hizbus Syaitan, partai syaitan. Dan jika mereka terus saja ngotot dalam kekufurannya, maka mereka akan masuk dalam golongan al-khasirun, golongan yang merugi. Dan kerugian yang nyata adalah kelak mereka nanti di akhirat dicemplungkan oleh Allah ke dalam an-nar. Bersama siapa? Bersama sentral kehidupannya. Sentral kehidupannya udah tahu, mereka ujungnya as-sa'ir. Ya, makanya dikatakan oleh Allah, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka perlakukanlah syaitan itu sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak partainya, kelompoknya, konco-konconya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Itulah target mereka. Dan di negeri manapun, di zaman kapanpun, ketika Hizbus Syaitan ini punya kemampuan untuk mengelola masyarakat, pasti yang mereka tegakkan adalah sistem kafir syirik. Pasti. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Nggak connect mereka dengan Allah. Connectnya ke sini. Berarti sistem yang mereka tegakkan sistem kafir syirik. Makanya alangkah anehnya kalau ada orang ngaku beriman, ya, ngaku berada di sini, tapi yang dia tegakkan sistem kafir syirik, itu aneh ya. Ya. Kalau dia berada di sini, mau tidak mau yang dia tegakkan sistem iman tauhid. Sebagaimana nggak mungkin ada kelompok di sini, ya kan? Misalnya munafik ini, terus dia mimpin, dia akan menegakkan sistem iman tauhid, nggak mungkin. Nggak ketemu itu. Yang dia tegakkan pasti sistem kafir syirik. Jadi itu apa namanya, pemahaman utuhnya seperti itu. Kita jangan sekali-kali mau ditipu oleh siapapun memperkenalkan sistem iman tauhid padahal hakikatnya dia atau musyrik atau kafir atau munafik. Sebagaimana tidak mungkin seseorang bisa benar-benar mukmin kalau dia rela menegakkan sistem yang bukan sistem iman tauhid. Tidak mungkin. Pastilah kalau dia mukmin, dia hanya mau menegakkan sistem iman tauhid. Nah, jadi slide tadi menggambarkan pengelompokan manusia berdasarkan loyalitasnya, kesetiaannya. Ahlul haq, Hizbullah, setianya pada petunjuk Allah. Sedangkan ahlul batil, Hizbus Syaitan, setianya kepada ajakan iblis yang menipu. Nah, dakwah itu pada dasarnya cuma ada dua. Kalau nggak dakwah al-haq, dakwah al-batil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Innallaha huwal aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah al-haq yang maha benar. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil, ya. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi seruan, ajakan itu cuma dua pilihan. Kalau nggak ngajak ke al-haq, pasti ngajak ke al-batil. Gitu. Apapun namanya, selagi itu bukan al-haq, pasti al-batil. Gitu. Itu tolak ukurnya begitu saja, sederhana saja. Gitu. Oh tapi enggak Ustadz, ini benar kok, cocok sama Islam. Gitu. Ya kalau cocok sama Islam, pakai Islam dong. Gitu, ya kan? Ngapain pakai sebutan yang lain?
Kecuali karena apa? Karena pengen nipu orang-orang di luar Islam. Gitu. Ya, ngapain kita nipu-nipu orang di luar Islam? Kalau kita mau ngajak ke Islam, ya bilang terang-terang kita mau ngajak ke Islam, ya kan? Mau orang kafir itu setuju kagak setuju mah bodoh amat. Gitu. Ya, yang penting kita tekan kontrak sama Allah. Nah, tekan kontrak kita sama Allah mau ngajak mana? Ke Islam, ke Al-Haq. Gitu. Ngapain cari nama lain? Ya kan? Tapi cocok dia sama Islam, Ustaz. Buktinya yang nomor satunya cocok sama surat ini, Qul huwallahu ahad. Nomor 2 cocok sama surat ini. Sampai deh. Tapi hakikatnya dia bukan Islam kan? Gitu. Kalau dia Islam ya udah ajak ke Islam saja. Dan kalau memang cocok ya kenapa nggak Islam aja yang diambil? Kalau emang cocok ya kan? Gitu. Tapi Ustaz kalau kita pakai Islam nanti orang-orang di luar Islam nggak setuju, maka kita ngapain cari keridhaan mereka? Gitu. Kita nyari keridhaan siapa? Allah ya. Gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, maka di dalam surat Fussilat Allah mengatakan sebaik-baik seruan itu adalah seruan mengajak kepada Allah Ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik seruannya, perkataannya, ucapannya, ajakannya selain daripada orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala. Nah, sebaliknya ya, si iblis apa dia bilang? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Rabbku, karena engkau sudah memutuskan aku ini sesat, pasti akan kujadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di muka bumi ini. Dan aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali al-mukhlasun atau al-mukhlasin ya, hamba-hamba engkau yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, inilah jalanku yang lurus ya, hadha siratun alayya mustaqim, inilah jalanku yang lurus ya. Sesungguhnya kamu iblis tidak akan kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mau mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat ya. Jadi sesungguhnya si setan ini, iblis ini cuma punya kemampuan yang sama dengan para dai. Para dai ngajak ke Allah, mereka ngajak ke neraka. Gitu. Mereka nggak punya kemampuan lain. Ini lebih tegas lagi, itu diucapkan oleh si iblis nanti kalau udah khutbah di tengah penghuni neraka. Dan kita berharap khutbah ini kita cuma dengar lewat ayat selagi di dunia saja. Mudah-mudahan kita nggak perlu dengerin khutbahnya nanti. Karena yang mendengarkan khutbahnya jadi penghuni neraka ya. Allah Ta'ala berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkhutbahlah syaitan ketika perkara hisab sudah selesai. Maksudnya sudah selesai itu semua penghuni surga sudah masuk surga semua, penghuni neraka sudah masuk neraka semua, bahkan tadinya mereka yang mantan narapidana di neraka sudah pindah ke surga, sudah selesai masa ininya, masa penghapusan dosanya. Nah ketika sudah murni nih, ahli neraka yang murni, yang ori gitu ya, nah mereka ini akan mendengarkan khutbahnya iblis. Isi khutbahnya apa? Inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian tapi aku menyalahinya. Sakit hati banget tuh penghuni neraka tuh denger itu. Karena waktu di dunia setan nggak ngomong terang-terangan begitu. Setan ngomongnya aku penasehat yang baik, aku akan menyelamatkan kamu gitu kan. Ya, tapi di situ nanti dia ngomong aslinya keluar. Ya